Saat iman bertumbuh, keuangan dipulihkan. Inilah terobosan keuangan ilahi. Itu adalah jalan berkat yang Tuhan sudah percayakan sejak awal hidup kita. Padahal di balik talenta yang kita kubur ada berkat besar yang Tuhan sudah siapkan. Ada berkat bawaan yang Tuhan telah perlengkapkan pada diri setiap kita. Temukan itu untuk melipat gandakan berkat Tuhan. Saudara, video ini adalah kelanjutan dari video 7 jalan berkat saat keuanganmu benar-benar nol. Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan berfokus pada sesuatu yang sering kita abaikan. Padahal itu adalah jalan berkat yang Tuhan sudah percayakan sejak awal hidup kita, yaitu talenta. Banyak orang berpikir berkat itu hanya berarti uang, rumah, atau harta. Tapi tahukah saudara, salah satu berkat terbesar yang Tuhan berikan adalah talenta di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menyadari, mengelola, dan mengembangkan talenta itu? Atau justru kita menguburnya? Talenta adalah titipan ilahi. Matius 25 ayat 14-30 menceritakan perumpamaan talenta. Ada tuan yang mempercayakan hartanya, yang satu diberi 5, yang satu diberi 2, yang satu hanya diberi 1, lalu tuannya pergi. Ini adalah gambaran hidup kita. Tuhan sudah mempercayakan sesuatu dalam diri setiap orang. Itu bisa berupa kemampuan, keterampilan, ide, potensi, bahkan karunia rohani. Perhatikan, Tuhan tidak memberi sama rata, tetapi sesuai kesanggupan masing-masing. Artinya, kalau hari ini engkau berkata, saya cuma bisa memasak, saya cuma bisa bicara sedikit, saya cuma bisa jualan kecil-kecilan, ingat, itu bukan cuma, tetapi itu adalah talenta surgawi. Seorang ibu rumah tangga sederhana di sebuah desa yang tidak punya modal besar, tetapi ia bisa membuat kue. Ia mulai menjual kue dari rumah ke rumah. Awalnya kecil-kecilan, tetapi karena setia, usahanya berkembang. Sampai ia punya toko roti dan bisa menggaji orang lain. Apa rahasianya? Ia tidak mengubur talentanya. Mengubur talenta adalah dosa besar. Dalam perumpamaan itu, hamba yang mendapatkan 5 dan 2 talenta melipat gandakannya. Tetapi yang menerima 1, ia menguburnya. Apa kata tuannya? Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Perhatikan, dia disebut jahat bukan karena mencuri, bukan karena berzina atau membunuh, tetapi karena malas dan tidak mengelola talenta. Sahabat, betapa sering kita jatuh dalam dosa ini. Kita malas, kita takut gagal, kita minder, kita overthinking, kita berkata, biarlah orang lain saja. Padahal di balik talenta yang kita kubur ada berkat besar yang Tuhan sudah siapkan. Bayangkan seseorang yang pandai bernyanyi tapi ia berhenti melayani karena merasa suaranya tidak sehebat orang lain. Berapa banyak jiwa yang seharusnya dijamah lewat pujian orang itu akhirnya hilang. Itu bukan sekedar kelemahan, itu kejahatan rohani.
talenta adalah jalan berkat. Sahabatku, jangan salah mengerti. Berkat Tuhan bukan uang yang jatuh dari langit. Berkat seringkali datang melalui talenta yang kita kembangkan. Contoh dari Alkitab, Musa punya tongkat, tapi di tangan Tuhan tongkat itu membelah laut. Daud hanya punya katapel, tetapi di tangan Tuhan katapel itu merobohkan Goliat. Janda di Sarfat hanya punya sedikit minyak, tetapi ketika taat, minyak itu tidak habis-habis. Dan hari ini engkau punya talenta yang mungkin sedang engkau abaikan, bahkan engkau kubur, yang sebenarnya bisa Tuhan pakai untuk mengubah hidupmu. Apa yang ada di tanganmu hari ini? Mungkin kecil, mungkin sederhana, tapi itu jalan berkatmu. Kalau engkau setia, Tuhan sanggup melipat gandakannya. Ingat prinsip kerajaan Allah dalam talentamu. Tuhan berkata, siapa yang setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Pada Lukas 16 ayat 10. Banyak orang berdoa, Tuhan berkatilah aku, tapi Tuhan menjawab, aku sudah memberkatimu, sekarang kembangkanlah. Tuhan tidak memberi kita hasil akhir, tetapi benih. Sekali lagi, Tuhan tidak memberi hasil akhir, tetapi benih. Saat ini benih itu ada di tanganmu. Talenta adalah benih. Kalau ditanam, dirawat, dikembangkan, maka akan menghasilkan buah. Seorang petani tidak akan pernah melihat panen kalau ia terus menyimpan benih itu di gudang. Benih yang ditanam memang kecil, bahkan harus mati dulu di tanah. Tapi dari situlah panen berlipat ganda datang. Begitu juga dengan talenta saudara. Panggilan untuk bangkit. Video ini ingin berbicara dengan jujur, mengingatkan kita semua dengan kasih. Sampai hari ini, kita masih hidup dalam kekurangan. Mungkin masalahnya bukan karena Tuhan belum memberkati. Mungkin masalahnya kita belum mengelola talenta. Berhentilah menyalahkan ekonomi, keadaan, atau orang lain. Bangkit. Lihat lagi apa yang Tuhan sudah taruh dalam dirimu. Ada seorang pria bernama Nick Vujicic, lahir tanpa tangan dan kaki. Secara manusia ia dianggap tidak punya apa-apa. Tetapi ia punya satu talenta, kemampuan berbicara. Ia mengembangkannya, dan hari ini ia memberkati jutaan orang di seluruh dunia. Apa artinya? Tidak ada alasan untuk berkata saya tidak punya talenta. Sahabatku, jangan biarkan talenta itu terkubur. Itu adalah kejahatan rohani. Bangkit, gunakan, dan kembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Karena ketika engkau setia, Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini ada pada Matius 25 ayat 21. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk talenta yang Engkau percayakan dalam hidupku. Ampuni aku kalau selama ini aku menguburnya. Mulai hari ini aku mau bangkit, aku mau setia, aku mau mengembangkan apa yang Engkau beri, supaya hidupku menjadi berkat dan Engkau dimuliakan. Dalam nama Yesus, amin. Baik saudaraku, jika video ini memberkati hatimu, tulis di kolom komentar. Mulai hari ini, aku mau bangkit, mau setia, mau mengembangkan apa yang Tuhan beri. Mulai hari ini, aku mau bangkit, mau setia, mau mengembangkan apa yang Tuhan beri. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share kepada orang lain, sehingga setiap kita akan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.